Skenario dapat uang dari langit, strategi kaya ala Sultan Jagakarsa. Di musim pandemi COVID-19 yang belum kelihatan ujungnya hari ini, banyak sekali tawaran cara cepat kaya, cara mudah kaya, dan kata kunci kaya berseliweran di timeline smartphone kita. Biasanya, penawaran peluang-peluang mimpi kaya tersebut justru dari orang-orang terdekat kita, sahabat kita, yang notabene sangat sulit kita tolak. Ada yang beneran, ada yang mengarah ke investasi bodong, atau juga untuk mimpi kaya itu modalnya cukup besar. Termasuk kategori high risk, high return dalam dunia investasi. Tidak ada yang salah memang, selagi kita memahami ilmunya, dan kita bisa mengukur seberapa berisiko ketika kita menerima tawaran tersebut. Tetapi, ada satu strategi kaya ala Sultan Jagakarsa, Kaji Edan, Haji Oni Hendro Adi Aksono, yang saya sebut skenario dari langit, yang tentunya patut kita tiru. Skenario dari langit. Skenario adalah cetak biru adegan demi adegan yang ditulis untuk sebuah produksi, entah film, sinetron, radio, video, podcast, atau kehidupan itu sendiri. Melalui skenario strategi kaya ini menghantarkan beliau dan banyak orang kaya di negeri ini menjadi semakin kaya raya. Mari kita simak dengan membuka mata hati, mata pikir, dan mata fisik kita, sembari memikirkan apakah kita bisa terapkan strateginya dalam aktivitas dan kehidupan kita masing-masing. Salah satu hadis populer yang saya yakini menyatakan bahwasanya ketika kita melakukan silaturahim atau keterhubungan, maka kita akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Jadi, ada 3 kata kunci dari hadis tersebut. Yang pertama, silaturahim atau keterhubungan. Yang kedua, panjang umur. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah lapangnya rizki kita. 3 kata kunci ini diawali kata silaturahim, keterhubungan, lalu diberikan umur panjang, dan diakhiri rizki yang lapang. Secara kasat mata, jika kita bepergian, maka otomatis terjadi pergerakan dalam darah kita. Akibat bergejolaknya darah tersebut, lalu menyebar di kaki hingga kepala kita. Ketika kita bergerak, insya Allah sehat yang akan kita dapatkan. Apalagi jika diimbangi dengan ketenangan pikiran dan hati kita. Jika dengan sehat dalam irama kesyukuran bisa kita raih, ketika bertemu teman atau relasi kita, maka ide-ide dalam pembicaraan bisa lebih bermanfaat dan bermakna. Pun dalam keterbatasan lockdown atau PSBB hari ini yang meminimalkan pergerakan orang dan barang, tetap bisa kita sambung lewat komunikasi secara digital. Bisa lewat menanyakan apa kabar di pagi hari, atau percakapan intens terkait aktivitas kita masing-masing. Silaturahim yang terus dipupuk minimal memberi rasa kesyukuran kita bahwasanya kita masih diberi kenikmatan panjang umur. Umur kita lebih 1 hari dibandingkan hari kemarin. Rasa inilah yang membuat kita bisa optimis walau dalam kondisi susah akibat pandemi COVID-19. Agar kehidupan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Today will be better than yesterday, and tomorrow will be better than today. Connecting the dot. Dalam perjalanan hidup masa lalu kita, tentu saja ada orang-orang yang menjadi kenalan kita belum tanda petik jadi orang. Ataupun jika sudah jadi orang, hanya belum ada yang bisa kita sinergikan atau kita kerjasamakan saat itu.
Seperti Sultan Jagakarsa, Kaji Edan, Haji Oni Hendro Adiaksono yang mencatat setiap pertemuan dirinya dengan siapapun hari itu. Misalnya, ketika beliau bertemu dengan Pak Ciputra almarhum, beliau catat apa yang menjadi kompetensi dan pengalaman dari Pak Ci, sebutan dari Pak Ciputra. Apa saja kebutuhan-kebutuhannya, apa mimpi-mimpi yang belum beliau laksanakan, dan seputar pribadi beliau dan lain-lain. Intinya, rekaman catatan tersebut seperti diari bagi perjalanan hidupnya. Mungkin saat itu, kebutuhan tersebut belum menjadi apa-apa dan belum bisa diapa-apakan juga. Ibarat punya bumbu masakan, makanan utamanya belum tersedia. Apakah setelah mencatat kebutuhan, keinginan, dan kepuasan orang yang ditemuinya beliau indahkan? Tidak. Justru beliau melakukan silaturahim virtual sejak zaman telepon rumah, pager, SMS, hingga personal sosial media ala BBM, BlackBerry Messenger, WA, WhatsApp, Telegram, Signal, dan Bip hari ini. Lantas, karena pernah kita pupuk rasa keterhubungan dan persaudaraan itu, bisa jadi ketika mereka sudah jadi orang besar, yang mereka ingat adalah kita. Atau yang sudah jadi orang besar, sejak kita ketemu pertama kali, yang mereka ingat adalah karakter kita. Artinya, ada sebuah konektivitas dari jejak perjalanan hidup kita. Sahabat, inilah yang oleh founder Apple, Steve Jobs almarhum, disebut dengan connecting the dot. Menyambungkan titik demi titik hingga menjadi sebuah garis. Kita baca itu adalah peluang masa depan. Dari tersambung kembalinya silaturahim tersebut, biasanya akan mendatangkan ide-ide brilian untuk sebuah kelapangan rezeki. Tidak terbayangkan awalnya oleh Sultan Jagakarsa, Kaji Edan, Haji Oni Hendro Adiaksono. Beliau yang awalnya hanya mendampingi saudaranya Mas Kun Hendratmo, MC dan presenter serta artis populer pada zamannya, akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha di berbagai bidang. Yang salah satunya ada di bidang properti antar pulau dan antar negara. Ini yang saya sebut sebagai skenario dari langit atau jalan Tuhan. Misalnya, kita pernah ketemu klien yang lagi bermasalah dengan utang-utang usaha atau perusahaannya. Dan salah satu jalan agar perusahaan tersebut tetap bisa beroperasi adalah dengan menginjeksikan modal dan meningkatkan profit serta cash-nya. Di lain waktu, ketika kita bertemu teman lama untuk sebuah keperluan, di mana teman lama kita tersebut lagi mencari perusahaan untuk disehatkan, dengan sistem bagi hasil dalam bentuk penyertaan saham. Dari hasil silaturahim tersebut, kita bisa membantu klien kita yang lagi menunggu prize money untuk usahanya. Sementara teman lama kita bisa menjalankan program bantuannya dan kita pribadi tentunya dilibatkan untuk program penyehatan keuangan perusahaan. Tentunya sesuai dengan kompetensi kita. Semuanya happy dan merasa tertolong tanpa ada sebuah rekayasa. Dan ini benar-benar alami, skenario dari langit. Hanya dari silaturahim, panjang umur, dan kelapangan rizki bukan sekedar banyak sedikit, tetapi kelapangan dan rizki dari arah yang kita tidak sangka-sangka terjadi. Min haitsula yahtasib. Sahabat, siap praktek skenario mendatangkan uang dari langit? Saya, Harisol Putra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI, Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe, like, comment, and share.